Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mempelajari tentang amalan hati? Ya, amalan-amalan hati yang dianjurkan agar kita bisa mengamalkannya, dan juga penyakit-penyakit hati yang berbahaya yang harus kita jauhi. Hal ini banyak hal yang menunjukkan akan urgensinya kita belajar akan hal ini. Di antaranya yang pertama, bahwasanya kedudukan seorang dan derajat seorang tergantung akan bersihnya hatinya. Oleh karenanya di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari di mana mereka dibangkitkan. Hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat. Oleh karena Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu Allah dengan hati yang selamat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa inna min syi'atihi la Ibrahim idz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Dan di antara golongan yang Nabi Nuh alaihissalam adalah Ibrahim, idz jaa'a rabbahu biqalbin salim, tatkala dia datang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Dan ini juga ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, qila li Rasulillah, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi afdal? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling afdal? Jadi sahabat bertanya tentang orang yang paling afdal, ya. Mereka ingin tahu siapa orang paling afdal agar mereka bisa menjadi orang tersebut. Kita tahu pertanyaan-pertanyaan sahabat kepada Nabi bukan hanya untuk wawasan, tapi untuk mereka amalkan. Dan ini banyak dalam pertanyaan-pertanyaan sahabat, ya. Amal yang terbaik, amal yang paling dicintai oleh Allah. Sekarang ditanyakan, ayun nasi afdal? Manusia mana yang paling afdal? Qala, maka Nabi menjawab. Perhatikan jawaban Nabi SAW. Kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Yaitu seorang yang disapu hatinya. Karena makhmum dalam bahasa Arab itu disapu. Disapu hatinya, yaitu dibersihkan hatinya. Saduqil lisan, dan jujur lisannya. Qalu, para sahabat bertanya, saduqul lisan na'rifu ya Rasulullah, orang yang lisannya jujur kami paham ya Rasulullah. Fama makhmumul qalb? Apa yang dimaksud dengan hati yang dibersihkan, yang disapu, ya? Maka Nabi menjelaskan maksudnya makhmumul qalb adalah huwa taqiyyun naqi, yaitu hati yang bertakwa, yang bersih. La ithma fihi, tidak ada dosa dalamnya, wala baghya, tidak ada melampaui batas, wala ghilla, tidak ada kedongkolan, wala hasad, tidak ada kedengkian, tidak ada dengki. Hati yang bersih. Ya, inilah manusia yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bertakwa, yang bersih, tidak ada itsm, tidak ada dosa, yaitu syahwat, ingin melihat hal yang haram, ingin memandang hal yang haram, ya. Kemudian tidak ada melampaui batas, sombong dan yang lainnya, tidak ada ghil, tidak ada kedongkolan, wala hasad, dan tidak ada hasad. Ini orang yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kalian, dan Allah tidak melihat kepada jasad kalian. Artinya apa? Nabi menjelaskan bahwasanya bukan itu barometer Allah dalam menilai derajat seseorang, ya. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Ini yang menjadi barometer Allah dalam menilai derajat seseorang. Pertama adalah hatinya, ila qulubikum, baru kemudian amalnya, ila a'malikum. Akan tapi yang menjadi pusat perhatian Allah yang pertama adalah hati seseorang, ya. Karena kalau seorang dinilai dari rupanya, dari parasnya, maka orang-orang yang tampan mereka yang paling tinggi di sisi Allah, orang-orang yang wanita-wanita paling cantik mereka yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukan jadi patokan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang mulia yang ternyata misalnya mereka adalah budak, seperti Bilal bin Rabah, ya, yang tadinya budak kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar, berkulit hitam, ya. Demikian juga dalam satu hadis ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah berkata kepada Atha bin Abi Rabah, kata Ibnu Abbas, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Wahai Atha bin Abi Rabah, maukah aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga? Subhanallah. Atha berkata, bala, tentu ya Ibnu Abbas. Siapa wanita penghuni surga? Artinya Ibnu Abbas menyampaikan Rasulullah SAW pernah mengatakan ini perempuan penghuni surga. Kemudian kata Ibnu Abbas, hadhil mar'atus sauda, inilah wanita berkulit hitam yang Rasulullah mengatakan dia adalah penghuni surga, ya. Kok bisa wanita berkulit hitam ini menjadi penghuni surga? Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia berkata, ini usra. Ya Rasulullah, aku terkena penyakit sara, yaitu semacam penyakit ayan, atau aku kemasukan jin. Bisa diartikan itu. Wa inni atakasyaf. Dan ketika aku sedang lagi kumat, terkadang sebagian auratku tersingkap, ya, entah pahanya, entah betisnya, entah apanya. Fadu'ullah li, berdoalah kepadaku ya Rasulullah agar aku sembuh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau bersabar, kalau kau mau, kau bersabar dan bagimu surga. Wa in syi'ti da'autullah an yu'afiyaki. Tapi kalau kau mau, aku berdoa kepada Allah, kau akan sembuh dari penyakit ini. Apa kata wanita berkulit hitam ini? Asbir, aku milih bersabar. Ini
atakashaf, tetapi ya Rasulullah, aku tersingkap ketika aku sedang kumat, yaitu dia malu, subhanallah. Dia berkulit hitam, dia malu kalau terlihat sebagian, subhanallah, bagaimana rasa malu wanita berkulit hitam ini. Mungkin kalau dia tersingkap pun mungkin enggak ada yang lihat. Ya, mungkin enggak ada yang tertarik, tetapi dia punya rasa malu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, "Fadu Allah li alla atakashaf." Maka berdoalah kepada Allah untukku agar ketika aku kambuh, lagi kumat, tidak tersingkap. Fada'alaha, maka Nabi SAW mendoakan. Ini dalil bahwasanya wanita ini penghuni surga. Lihat, dia berkulit hitam, ya, terkena penyakit. Tapi apa yang buat dia masuk surga? Membuat dia mulia di sisi Allah, dia punya amalan hati, sabar. Dia punya amalan hati, sabar. Oleh karena ini peringatan kepada ikhwan-ikhwan dan akhwat yang terlalu perhatian terhadap penampilan zahirnya. Itu bagus, tidak ada masalah. Tapi lupa dengan perhatikan hatinya. Kita memperhatikan amalan zahir, penampilan zahir, casing kita perhatikan. Tapi yang lebih utama kita perhatikan isi hati kita, ya. Isi hati kita yang paling penting, karena itu yang menjadi barometer penilaian Allah Subhanahu